Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaq an-nasir al-haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qa'ilin wa 'azzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashkurillah man la yashkurin nas. Rawahu Ahmad. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram wal-Mukhtaram, para dewan-dewan juri yang terhormat, Al-Ustaz Haji Hanan, Al-Ustaz Ahmad Afandi, Al-Ustaz Abu Haji Salim, mata'allahu bidul hayati, dan teman-teman yang insyaAllah segala hajat-hajatnya yang dikabuli oleh Allah SWT. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara yang mulia hari ini. Salawat serta salam selalu tercurah pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Pada bulan Muharram ini hendaknya kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada bulan Muharram ini jika kita melakukan perbuatan baik maka niscaya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita melakukan keburukan pada bulan Muharram ini dan juga akan dilipat gandakan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Fakir ingin menjelaskan tentang 10 Muharram atau yang kita kenal dengan Hari Asyura. Hari Asyura atau yang dikenal dengan 10 Muharram adalah hari yang memiliki keutamaan besar dalam Islam. Terdapat banyak kisah-kisah penting di dalamnya, yaitu ada di antaranya yang pertama kisah Nabi Musa alaihissalam. Dalam Al-Quran diceritakan bahwa Nabi Musa pada saat itu dikejar oleh kaum Fir'aun, dan Nabi Musa SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah diri kepada Allah pada tanggal 10 Muharram. Dan hasilnya Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dapat membelah lautan. Dan oleh karena itu Nabi Musa alaihissalam selamat dari kejaran kaum Fir'aun. Selanjutnya kisah yang kedua yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang hendak dibakar oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan hukuman yang sangat berat, yaitu dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan dirinya, dan beliau hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 69 yang berbunyi, wahai Abu, jadilah engkau dingin dan penyelamat bagi Nabi Ibrahim. Dan hasilnya api yang membakar seluruh tubuh Ibrahim tersebut tidak mampu membahayakan atau melukai Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim selamat dari hukuman tersebut. Adapun salah satu kisah lainnya di Al-Quran disebutkan bahwasanya suatu ketika Nabi Muhammad SAW baru tiba di Madinah. Beliau baru sampai di Madinah dan bertemu oleh sekelompok kaum
kaum kafir Quraisy. Dan Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, wahai kaum Yahudi, sedang apa kau di sini? Lalu kaum Yahudi tersebut menjawab, kami sedang melaksanakan puasa Asyura pada hari ini, ya Muhammad. Rasulullah SAW mendengar perkataan kaum Yahudi tersebut, terkejut dan bersabda, wahai kaum Yahudi, kami lebih berhak berpuasa daripada kalian. Hadis riwayat Muslim. Dan akhirnya Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura. Namun ada yang membedakan puasanya Rasulullah dengan puasanya kaum kafir. Ada yang tahu nggak nih kira-kira apa yang bedain? Ya betul. Jadi puasanya Rasulullah itu dibedain sama dia berpuasa sebelum hari Asyura atau sesudahnya. Jadi Rasulullah itu nggak mau disamain sama kaum Yahudi. Jadi dia buat perbedaannya. Nah, Rasulullah itu berpuasa untuk mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita agar selalu bersyukur atas segala nikmat-nikmatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, wa istazana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur atas segala nikmatku, maka akan kutambah nikmatku kepadamu. Dan jika kamu mengkhianati nikmatku, percayalah azabku sangatlah pedih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Muhammad Syafiq Putra.